Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan renungan pada hari ini, Rabu 1 Juli 2026. Saya mengajak kita untuk berdoa, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Saudara, marilah kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang menjadi nats renungan pada hari ini. Ayat harian kita hari ini, Rabu 1 Juli 2026. Diambil dari 1 Tesalonika 3 ayat 12. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Sama seperti kami juga mengasihi kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, di tengah dunia yang semakin dipenuhi kepentingan diri sendiri dan kasih sering menjadi sesuatu yang mulai pudar. Banyak sekali hubungan yang kita temukan menjadi rusak karena ego, kebencian, iri hati, dan kurangnya kepedulian terhadap sesama. Bahkan dalam kehidupan orang percaya, kasih kadang hanya menjadi kata-kata tanpa tindakan nyata. Padahal, kasih adalah tanda utama kehidupan orang yang mengenal Kristus. Tuhan memanggil setiap orang percaya termasuk kita, bukan hanya untuk menerima kasih-Nya, tetapi juga untuk hidup dan bertumbuh di dalam kasih itu setiap hari. Dalam 1 Tesalonika 3 ayat 12, Rasul Paulus berkata, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Paulus menuliskan doa ini kepada jemaat di Tesalonika yang sedang menghadapi tekanan dan penganiayaan karena iman mereka kepada Kristus. Di tengah situasi yang sulit, Paulus tidak hanya mendoakan dan memberi kekuatan kepada mereka, tetapi juga memberikan pesan untuk pertumbuhan kasih di antara mereka. Kasih dalam ayat ini bukan sekedar perasaan manusiawi, melainkan kasih yang berasal dari Allah sendiri. Kata bertambah-tambah menunjukkan bahwa kasih Kristus harus terus bertumbuh dan tidak boleh berhenti pada tingkat tertentu. Orang percaya dipanggil untuk semakin dewasa dalam mengasihi, baik kepada sesama jemaat maupun kepada semua orang, termasuk mereka yang berbeda atau bahkan yang menyakiti kita. Kasih seperti ini hanya mungkin terjadi ketika hidup dipenuhi oleh karya Roh Kudus. Paulus juga menempatkan dirinya sebagai teladan kasih, sebab pelayanan Kristen sejati selalu lahir dari hati yang mengasihi, bukan dari kepentingan pribadi. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, apakah kasih Kristus nyata melalui hidup kita setiap hari? Mengasihi bukan hanya saat orang baik kepada kita, tetapi juga saat orang menyakiti kita. Mengasihi yaitu ketika kita harus mengampuni, memahami, dan tetap berbuat baik
di tengah kekecewaan kita kepada orang lain. Saudara, dunia dapat penuh dengan kebencian. Dunia mungkin penuh dengan kebencian, tetapi kita sebagai orang percaya dipanggil untuk menjadi pembawa kasih Tuhan. Ketika kasih Kristus bertumbuh dalam hati kita, maka keluarga akan dipulihkan, dan persekutuan akan dikuatkan, dan kehidupan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Sebab kasih adalah bukti bahwa Kristus hidup di dalam diri orang-orang percaya. Karena itu, hiduplah dalam kasih yang bertambah-tambah setiap hari dan mau mengampuni ketika kita dikecewakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan yang memelihara kehidupan kami setiap hari. Ajari kami untuk memiliki kasih yang bertambah-tambah setiap saat. Ajari kami untuk selalu menunjukkan kasih kami kepada banyak orang, bahkan kepada mereka yang menyakiti dan mengecewakan kami. Ajari kami untuk melepaskan pengampunan kepada siapapun yang mungkin menyakiti hati kami. Tuhan, biarlah kasih-Mu yang besar itu menjadi teladan bagi kami untuk juga melakukan kasih kepada banyak orang. Berkatilah kami setiap hari. Pekerjaan yang kami lakukan hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tambahkan iman kepada mereka yang menjalani pencobaan, yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Yang dalam keadaan sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Yang dalam keadaan berduka, Tuhan berikan penghiburan. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.